Aku tidak pernah menyangka. Di saat tubuhku melemah dan dokter memintaku banyak istirahat, suamiku justru pulang membawa wanita lain ke rumah. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai rekan kerja, melainkan sebagai perempuan yang katanya lebih pantas menjadi istrinya. Di depan wajahku yang pucat karena sakit, dia menggenggam tangan wanita itu, lalu meletakkan surat cerai di atas meja. Sambil tersenyum dia berkata, "Kamu sudah tidak bisa jadi istri yang baik lagi." Saat itu hatiku hancur, tapi aku tidak menangis, karena aku tidak tahu bahwa beberapa bulan kemudian, pria yang begitu bangga pada gundiknya itu akan berlutut di hadapanku sambil menangis memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Sebelum lanjut, tuliskan nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan menurut kalian, jika pasangan mengkhianati saat kita sedang sakit, apakah masih pantas diberi kesempatan kedua? Vonis yang mengubah hidupku. Aku masih ingat hari itu. Hari yang mengubah seluruh hidupku. Hari ketika aku masuk ke rumah sakit sebagai seorang istri yang bahagia, dan pulang dengan hati yang penuh ketakutan. Namaku Rina. Usiaku 32 tahun. Aku sudah menikah dengan Dimas selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu, aku percaya bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Memang kami tidak kaya, tapi kami hidup cukup. Dimas bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta. Sedangkan aku memiliki usaha catering kecil dari rumah. Kami sering tertawa bersama, sering makan malam bersama, dan sering membicarakan masa depan. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan. Karena ternyata aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di belakangku. Namun semua itu belum terjadi saat itu. Saat itu aku masih percaya bahwa suamiku adalah lelaki terbaik yang pernah Tuhan kirimkan untukku. Semuanya dimulai ketika tubuhku mulai sering lemas. Awalnya aku mengira hanya kelelahan biasa. Karena beberapa bulan terakhir aku memang bekerja cukup keras. Pesanan catering sedang ramai. Aku sering tidur larut malam dan bangun sebelum subuh. Tapi lama-kelamaan keadaannya semakin aneh. Aku sering pusing, mudah lelah. Bahkan berjalan beberapa meter saja membuat napasku terengah-engah. Aku mungkin cuma kurang istirahat, kataku pada diri sendiri. Namun suatu pagi, saat sedang memasak di dapur, pandanganku tiba-tiba gelap. Sangat gelap. Lalu tubuhku ambruk ke lantai. Saat sadar, aku sudah berada di rumah sakit, dan Dimas duduk di samping tempat tidurku. Wajahnya terlihat khawatir, sangat khawatir. "Mas," bisikku lemah. Dimas langsung menggenggam tanganku. "Kamu bikin aku takut," katanya. Aku tersenyum kecil. "Maaf." Saat itu aku benar-benar percaya bahwa dia mencintaiku. Aku benar-benar percaya. Tidak lama kemudian dokter masuk. Seorang pria paruh baya yang wajahnya terlihat serius. "Bu Rina," katanya, "saya perlu menjelaskan hasil pemeriksaan." Jantungku langsung berdebar. Entah kenapa aku merasa tidak tenang. Dokter duduk, lalu membuka berkas di tangannya. Kondisi ibu membutuhkan perawatan. Aku langsung menelan ludah. "Perawatan bagaimana, Dok?" Dokter menghela napas. "Kami menemukan gangguan autoimun yang cukup serius." Dunia terasa berhenti. Aku tidak terlalu memahami istilah medis. Namun aku tahu satu hal. Jika dokter sampai berbicara dengan nada seperti itu, berarti ini bukan penyakit ringan. Apa saya bisa sembuh? Tanyaku dengan suara bergetar.
Dokter tersenyum tipis. Bisa dikendalikan. Tapi ibu harus mengubah pola hidup. Kurangi aktivitas berat. Kurangi stres. Banyak istirahat. Dan rutin menjalani pengobatan. Aku langsung terdiam. Karena seluruh hidupku selama ini justru dipenuhi aktivitas. Aku bekerja. Aku mengurus rumah. Aku mengurus suami. Aku melakukan semuanya sendiri. Dan sekarang, aku diminta berhenti. Saat dokter pergi, aku menatap Dimas. Berharap mendapat dukungan. Namun entah kenapa, ekspresinya terlihat berbeda. Dia memang masih memegang tanganku. Tapi tatapannya kosong. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Mas. Panggilku. Iya. Kamu nggak apa-apa. Dia langsung tersenyum. Tapi senyum itu terasa aneh. Tidak seperti biasanya. Enggak. Katanya singkat. Namun sejak hari itu, sesuatu mulai berubah. Perlahan. Tapi pasti. Dimas mulai jarang mengajakku bicara. Saat aku bercerita tentang pengobatan, dia hanya mengangguk. Saat aku mengeluh lelah, dia terlihat tidak mendengarkan. Saat aku menangis diam-diam karena takut, dia malah sibuk dengan ponselnya. Awalnya aku berusaha memahami. Mungkin dia stres. Mungkin dia khawatir. Mungkin dia sedang banyak pikiran. Namun minggu demi minggu berlalu. Dan jarak itu semakin terasa. Dia mulai sering pulang larut malam. Alasannya lembur, rapat, atau pekerjaan tambahan. Padahal dulu, dia selalu menyempatkan waktu untukku. Suatu malam, aku sedang duduk di ruang tamu, menunggu Dimas pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ketika akhirnya pintu terbuka, aku langsung tersenyum. Namun senyumku perlahan menghilang. Karena Dimas bahkan tidak menatapku. Dia langsung masuk kamar. Tanpa bertanya kabarku. Tanpa bertanya apakah aku sudah minum obat. Tanpa bertanya apapun. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku merasa sendirian dalam pernikahanku sendiri. Dan aku belum tahu bahwa beberapa hari kemudian, aku akan menemukan sesuatu yang membuat seluruh hidupku hancur. Karena ternyata, alasan Dimas berubah bukan hanya karena aku sakit. Ada wanita lain dalam hidupnya. Suami yang mulai dingin. Karena ternyata, alasan Dimas berubah bukan hanya karena aku sakit. Ada wanita lain dalam hidupnya. Tentu saja saat itu aku belum mengetahuinya. Yang aku tahu hanya satu. Suamiku berubah. Sangat berubah. Dan perubahan itu terjadi tepat setelah dokter mengatakan bahwa aku harus menjalani pengobatan jangka panjang. Awalnya aku berusaha berpikir positif. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin Dimas hanya lelah. Mungkin dia sedang banyak tekanan kerja. Mungkin dia juga kaget dengan penyakitku. Namun semakin hari, alasan-alasan itu semakin sulit kupercaya. Karena sikapnya semakin dingin. Dulu, saat aku batuk sedikit saja, dia langsung panik. Saat aku demam, dia rela begadang semalaman. Saat aku kelelahan, dia selalu memaksaku istirahat. Tapi sekarang, bahkan ketika aku kesulitan berdiri, dia hanya melihat sekilas. Lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Sore itu aku sedang duduk di ruang tamu. Tubuhku terasa lemas. Aku baru selesai kontrol ke dokter. Dan hasil pemeriksaannya tidak terlalu bagus. Dokter mengatakan kondisi tubuhku belum stabil. Aku harus lebih banyak istirahat. Jujur saja, aku takut. Sangat takut. Sebagai wanita, aku ingin suamiku ada di sampingku. Aku ingin didengar. Aku ingin dipeluk. Namun saat Dimas pulang, dia bahkan tidak bertanya bagaimana hasil kontrolku.
Mas. Panggilku pelan. HM. Jawabnya tanpa menoleh. Aku habis dari dokter. Oh. Hanya itu. Oh. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada perhatian. Tidak ada rasa ingin tahu. Dadaku langsung terasa sesak. Karena dulu, Dimas tidak pernah seperti ini. Tidak pernah. Malam harinya, aku mencoba mengajak bicara. Mas. Iya. Kamu marah sama aku. Untuk pertama kalinya, dia menatapku. Namun tatapan itu terasa asing. Enggak. Jawabnya singkat. Lalu kenapa akhir-akhir ini kamu berubah? Dimas langsung berdiri, mengambil segelas air, lalu menjawab tanpa menatapku. Aku capek. Aku terdiam, karena setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Capek, sibuk, banyak kerjaan. Selalu itu. Hari-hari berikutnya semakin berat. Dimas mulai sering pulang lewat tengah malam. Kadang jam 11. Kadang jam 1. Kadang bahkan menjelang subuh. Dan anehnya, dia selalu membawa ponselnya kemana-mana. Ke kamar mandi, ke dapur, bahkan saat tidur. Padahal dulu tidak pernah seperti itu. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Saat hendak mengambil air minum, aku melihat cahaya dari ruang tamu. Dimas masih belum tidur. Dia sedang tersenyum sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak kulihat diberikan kepadaku. Aku berdiri di balik pintu. Dan entah kenapa, perasaanku langsung tidak enak. Sangat tidak enak. Beberapa detik kemudian, ponselnya berbunyi. Aku sempat melihat layar yang menyala. Dan saat itulah, aku melihat sebuah nama. Vina Hati Merah 2. Jantungku langsung berhenti sesaat. Vina? Siapa Vina? Aku tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tidak pernah. Dimas langsung tersenyum saat membaca pesan tersebut. Kemudian mengetik balasan. Cepat sekali. Seolah tidak ingin membuat orang itu menunggu. Dadaku mulai terasa panas. Namun aku berusaha menenangkan diri. Mungkin rekan kerja. Mungkin klien. Mungkin saudara. Aku mencoba mencari 1000 alasan. Karena aku takut menghadapi kemungkinan yang sebenarnya. Keesokan paginya, saat Dimas mandi, ponselnya tertinggal di meja. Tanganku langsung gemetar. Aku tahu membuka ponsel pasangan itu salah. Aku tahu. Tapi ada sesuatu dalam hatiku yang terus berteriak. Ada yang tidak beres. Ada yang disembunyikan. Ada sesuatu yang tidak ku ketahui. Tanganku perlahan meraih ponsel itu. Jantungku berdetak sangat keras. Sangat keras. Aku membuka layar. Dan saat itulah, sebuah pesan baru masuk. Dari nama yang sama. Vina Hati Merah 2. Pesan itu muncul tepat di depan mataku. Dan hanya dengan membaca satu kalimat pertama, dunia seolah runtuh di bawah kakiku. Karena isi pesannya berbunyi, sayang, semalam aku kangen kamu. Aku langsung membeku. Benar-benar membeku. Dan saat itu juga, aku sadar. Ketakutanku selama ini ternyata benar. Wanita dalam ponsel itu. Ketakutanku selama ini ternyata benar. Sayang, semalam aku kangen kamu. Kalimat itu masih terpampang jelas di layar ponsel Dimas. Tanganku langsung gemetar. Napas terasa sesak. Dan untuk beberapa detik, aku tidak mampu bergerak. Seolah seluruh tubuhku membeku. Aku berharap mataku salah membaca. Aku berharap ada penjelasan yang masuk akal. Aku berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Namun jauh di dalam hati, aku sudah tahu jawabannya. Aku tahu. Sangat tahu.
Karena tidak ada perempuan yang memanggil laki-laki lain dengan sebutan sayang tanpa alasan. Tidak ada. Tanganku semakin dingin. Saat itu aku hanya duduk di kursi ruang makan, menatap layar ponsel yang masih menyala. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahanku, aku merasa benar-benar takut. Takut kehilangan suamiku. Takut dikhianati. Takut menghadapi kenyataan yang selama ini berusaha kuhindari. Dengan tangan gemetar, aku membuka percakapan itu. Dan apa yang kulihat membuat dadaku seperti dihantam palu. Berkali-kali, pesan-pesan mereka sangat panjang, sangat akrab, sangat mesra. Ada foto makanan, ada foto jalan-jalan, ada panggilan sayang, ada panggilan cinta. Dan yang paling menyakitkan, ada pesan dari Dimas. Pesan yang membuat air mataku langsung jatuh. Aku lebih tenang kalau sama kamu. Tanganku langsung menutup mulut. Karena kalimat itu begitu menusuk. Selama ini, akulah yang selalu menemaninya. Aku yang memasak untuknya. Aku yang merawatnya saat sakit. Aku yang mendukungnya saat karirnya sulit. Tapi sekarang, dia mengatakan lebih tenang bersama wanita lain. Air mataku jatuh satu persatu. Tanpa suara. Tanpa isak. Karena rasa sakitnya terlalu besar. Saat itulah terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Aku langsung panik. Dengan cepat meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula. Lalu berpura-pura duduk seperti biasa. Beberapa detik kemudian, Dimas keluar. Dan seperti biasa, dia bahkan tidak menyadari bahwa aku sedang hancur. Aku berangkat dulu. Katanya santai. Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedang melihat orang asing. Mas. Panggilku. Iya. Siapa Vina? Wajah Dimas langsung berubah. Hanya sepersekian detik. Namun aku melihatnya. Jelas sekali. Siapa? Tanyanya. Vina. Ruangan langsung sunyi. Aku bisa melihat pikirannya bekerja keras. Mencari jawaban. Mencari alasan. Mencari kebohongan yang tepat. Oh. Katanya akhirnya. Teman kantor. Aku tersenyum pahit. Karena andai saja aku belum membaca pesan itu, mungkin aku akan percaya. Teman kantor. Tanyaku lagi. Iya. Jawabnya cepat. Aku menatap matanya. Lalu bertanya pelan. Teman kantor yang manggil kamu sayang. Wajah Dimas langsung mengeras. Dan untuk pertama kalinya, dia terlihat gugup. Kamu buka ponsel aku. Tanyanya tajam. Aku langsung membeku. Karena bukannya menjelaskan, dia justru balik menyerang. Aku cuma lihat pesan yang masuk. Jawabku jujur. Namun Dimas langsung membentak. Itu privasi. Dadaku langsung sesak. Privasi? Setelah semua yang kubaca, yang dia permasalahkan justru privasi? Bukan itu masalahnya, Mas. Kataku dengan mata berkaca-kaca. Masalahnya siapa wanita itu? Dimas langsung menghela napas kasar. Aku capek. Katanya. Aku nggak mau ribut. Lalu dia mengambil tasnya. Dan berjalan menuju pintu. Aku berdiri. Menahan air mata. Mas. Dia berhenti. Namun tidak menoleh. Ada hubungan apa antara kamu dan dia? Beberapa detik berlalu. Sangat lama. Lalu Dimas menjawab tanpa melihatku. Kamu terlalu banyak mikir. Dan setelah mengatakan itu, dia pergi. Meninggalkanku sendirian. Dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Dengan hati yang hancur. Dan dengan rasa takut yang semakin besar. Malam itu aku tidak tidur. Sama sekali tidak tidur.
Aku terus memikirkan semua pesan yang kulihat, semua kata-kata mesra mereka, semua kebohongan Dimas. Dan semakin kupikirkan, semakin jelas kenyataannya. Suamiku tidak lagi mencintaiku seperti dulu. Namun penderitaan yang sebenarnya belum dimulai. Karena 2 hari kemudian, aku akan melihat wanita itu secara langsung, dengan mata kepalaku sendiri. Dan pemandangan itu akan menghancurkan seluruh sisa harapanku. Pengkhianatan di depan mata. Dan pemandangan itu akan menghancurkan seluruh sisa harapanku. 2 hari setelah aku menemukan pesan-pesan itu, hidupku terasa seperti berjalan dalam kabut. Aku masih memasak, masih membersihkan rumah, masih minum obat, masih tersenyum saat Dimas ada di rumah. Namun sebenarnya, hatiku sudah tidak tenang sama sekali. Setiap kali ponselnya berbunyi, aku langsung teringat nama itu. Vina, wanita yang entah sejak kapan masuk ke dalam hidup suamiku. Dan yang paling menyakitkan, Dimas tidak lagi berusaha meyakinkanku. Tidak lagi. Jika dulu aku sedih, dia akan bertanya. Jika dulu aku menangis, dia akan memelukku. Namun sekarang, dia bahkan tidak peduli. Sore itu aku mendapat jadwal kontrol ke rumah sakit. Biasanya Dimas selalu mengantarku. Namun kali ini dia beralasan ada rapat penting. Naik taksi online saja ya, katanya sambil mengenakan jam tangan. Aku hanya mengangguk. Karena aku sudah terlalu lelah untuk berdebat. Setelah pemeriksaan selesai, aku keluar dari rumah sakit seorang diri. Tubuhku masih lemas. Kepalaku sedikit pusing karena efek obat. Dan yang kuinginkan saat itu hanya pulang. Namun Tuhan seolah ingin menunjukkan sesuatu kepadaku. Saat sedang menunggu kendaraan di depan rumah sakit, aku melihat mobil yang sangat kukenal. Mobil Dimas. Awalnya aku tersenyum. Kupikir dia datang menjemputku. Kupikir dia berubah pikiran. Kupikir dia masih peduli. Namun beberapa detik kemudian, senyum itu menghilang. Karena yang keluar dari mobil bukan Dimas seorang diri. Ada seorang wanita bersamanya. Wanita muda, cantik, berpenampilan modis, dan sangat akrab dengannya. Jantungku langsung berdetak keras. Sangat keras. Aku melihat wanita itu tertawa, lalu memukul pelan bahu Dimas. Dan yang membuatku hampir jatuh, Dimas tertawa balik. Tawa yang sudah lama tidak pernah kubuat muncul di wajahnya. Aku langsung bersembunyi di balik tiang depan rumah sakit. Tanganku gemetar, tubuhku dingin, dan air mataku mulai menggenang. Tidak, bisikku, tolong jangan. Namun kenyataan tetaplah kenyataan. Beberapa detik kemudian, wanita itu menggandeng lengan Dimas. Dan Dimas tidak menolak. Bahkan terlihat nyaman. Sangat nyaman. Saat itulah aku tahu. Aku tidak lagi sedang mencurigai. Aku tidak lagi sedang menebak. Aku tidak lagi sedang berprasangka. Aku sedang melihat perselingkuhan itu dengan mata kepalaku sendiri. Duniaku runtuh saat itu juga. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan karena wanita itu lebih cantik. Bukan karena dia lebih muda. Melainkan karena aku sedang sakit. Aku sedang berjuang. Aku sedang berusaha bertahan. Dan suamiku justru memilih pergi kepada wanita lain. Aku tidak menghampiri mereka. Tidak membuat keributan. Tidak berteriak. Karena aku tidak punya tenaga untuk itu. Aku hanya berdiri di sana. Menangis sendirian. Sampai mereka pergi. Malamnya, Dimas pulang seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku pulang. Katanya santai. Aku duduk di ruang tamu. Menatapnya. Lama. Sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan sangat tenang. Tadi siang kamu kemana?
Dimas langsung membeku sesaat. Loh, ke kantor. Aku tersenyum pahit. Karena kebohongan itu keluar begitu mudah. Begitu lancar. Benarkah? Dimas mulai terlihat tidak nyaman. Maksud kamu apa? Aku berdiri. Lalu menatapnya tepat di mata. Aku melihatmu. Wajahnya langsung berubah. Sama wanita itu. Ruangan langsung hening. Aku menunggu. Menunggu penjelasan. Menunggu permintaan maaf. Menunggu sedikit saja rasa bersalah. Namun yang kudapat justru sesuatu yang lain. Dimas menghela napas. Lalu berkata, kalau kamu sudah tahu, ya sudah. Aku langsung membeku. Karena kalimat itu terdengar begitu dingin. Begitu kejam. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada usaha menyangkal. Seolah aku hanyalah gangguan. Jadi benar. Suaraku bergetar. Kamu selingkuh. Dimas menatapku. Lalu menjawab sesuatu yang membuat jantungku terasa hancur. Aku capek hidup seperti ini. Air mataku langsung jatuh. Seperti apa? Setiap hari lihat kamu sakit. Dunia seolah berhenti berputar. Karena aku tidak pernah menyangka. Tidak pernah. Bahwa suatu hari suamiku akan menjadikan penyakitku sebagai alasan. Dan aku belum tahu. Bahwa penghinaan yang lebih besar akan terjadi. Karena beberapa hari lagi, Dimas akan membawa wanita itu ke rumah. Ke rumah kami. Ke depan wajahku. Dan saat itulah dia akan melakukan sesuatu yang membuat seluruh hidupku berubah selamanya. Gundik itu dibawa ke rumah. Dan saat itulah dia akan melakukan sesuatu yang membuat seluruh hidupku berubah selamanya. Sejak malam ketika Dimas mengakuinya, rumah kami berubah menjadi tempat yang asing. Sangat asing. Kami masih tinggal di bawah atap yang sama. Masih tidur di kamar yang sama. Masih makan di meja yang sama. Namun rasanya seperti hidup bersama orang yang tidak kukenal. Dimas tidak lagi berusaha menyembunyikan apapun. Tidak lagi. Jika ponselnya berbunyi, dia tersenyum terang-terangan. Jika ada telepon dari Vina, dia mengangkatnya di depanku. Bahkan beberapa kali, aku mendengar mereka tertawa bersama. Saat aku sedang berbaring menahan nyeri akibat penyakitku. Setiap suara tawa itu terasa seperti pisau. Menusuk perlahan. Tanpa henti. Namun aku masih bertahan. Bukan karena aku bodoh. Bukan karena aku tidak punya harga diri. Aku bertahan karena aku masih berharap. Berharap Dimas sadar. Berharap ini hanya fase buruk. Berharap suamiku kembali seperti dulu. Tapi ternyata aku salah. Sangat salah. Pagi itu tubuhku terasa lebih lemah dari biasanya. Aku baru selesai minum obat. Lalu duduk di ruang tamu sambil meminum teh hangat. Rumah sedang sepi. Dan aku berharap hari itu bisa kulewati dengan tenang. Namun sekitar pukul 10 pagi, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengira Dimas lupa membawa sesuatu. Karena biasanya dia sudah berada di kantor. Namun beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Dan aku langsung membeku. Karena yang masuk bukan hanya Dimas. Ada seorang wanita di sampingnya. Wanita yang pernah kulihat di depan rumah sakit. Wanita yang mengirim pesan mesra ke ponselnya. Wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Vina. Jantungku langsung berdetak sangat keras. Tanganku gemetar. Dan untuk sesaat, aku bahkan kesulitan bernapas. Sedangkan Vina, dia tersenyum. Senyum yang membuat darahku mendidih. Seolah dirinya adalah pemenang. Mas. Suaraku bergetar. Apa ini? Namun Dimas justru menjawab dengan santai. Duduk saja. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Duduk saja?
Suamiku membawa selingkuhannya ke rumah. Dan dia menyuruhku duduk saja? Aku tanya ini apa? Untuk pertama kalinya nada suaraku meninggi. Vina terlihat sedikit terkejut. Namun Dimas justru terlihat kesal. Jangan bikin ribut, katanya dingin. Aku langsung tertawa kecil. Tawa yang pahit. Sangat pahit. Bikin ribut. Suamiku membawa wanita lain ke rumahku dan aku yang bikin ribut. Dimas menghela napas kasar. Lalu duduk di sofa. Sedangkan Vina duduk di sampingnya. Sampingnya. Di rumahku. Dan yang membuatku hampir jatuh, mereka duduk sangat dekat. Sangat dekat. Seolah aku tidak ada. Air mataku mulai menggenang. Namun aku menahannya. Karena aku tidak mau terlihat lemah di depan wanita itu. Saat itulah Dimas mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Dan jantungku langsung terasa tidak enak. Sangat tidak enak. Karena aku tahu. Tidak ada hal baik yang keluar dari map seperti itu. Rina, katanya. Aku sudah memikirkan ini lama. Dadaku mulai sesak. Apa? Dimas menaruh map itu di atas meja, lalu mendorongnya ke arahku. Saat ku buka, tanganku langsung gemetar hebat, karena di sana tertulis jelas. Surat gugatan cerai. Dunia seolah runtuh saat itu juga. Aku menatap kertas itu, lalu menatap Dimas. Berharap ini mimpi, berharap ini lelucon, berharap seseorang membangunkanku. Namun tidak. Semuanya nyata. Mas. Air mataku akhirnya jatuh. Kamu serius? Dimas mengangguk. Tanpa ragu. Tanpa penyesalan. Aku serius. Aku langsung menangis. Bukan karena kehilangan dia. Melainkan karena aku tidak percaya seseorang bisa berubah sekejam ini. Saat aku sehat, dia berjanji akan selalu bersamaku. Saat aku sakit, dia justru membuangku. Dan yang lebih menyakitkan, dia melakukan semua itu di depan wanita lain. Vina bahkan tidak terlihat bersalah. Sebaliknya, dia memegang tangan Dimas, tepat di depanku. Lalu berkata, Dimas hanya ingin bahagia. Kalimat itu membuat darahku mendidih. Bahagia? Jadi selama ini aku apa? 7 tahun menemani Dimas. 7 tahun berjuang bersamanya. 7 tahun setia. Lalu semua itu dianggap tidak ada? Aku menatap mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya, hatiku mulai berubah. Harapan yang selama ini kupertahankan perlahan mati. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Kekecewaan. Dan keberanian. Karena saat itu aku mulai sadar. Aku tidak bisa mempertahankan seseorang yang sudah memilih pergi. Namun aku belum tahu bahwa penghinaan terbesar masih menungguku. Karena beberapa menit setelah itu, Dimas akan mengucapkan kalimat yang membuatku akhirnya mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku diceraikan saat sakit. Karena beberapa menit setelah itu, Dimas akan mengucapkan kalimat yang membuatku akhirnya mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku masih berdiri di ruang tamu. Tubuhku gemetar. Tanganku masih memegang surat gugatan cerai. Sedangkan di depanku, suamiku duduk berdampingan dengan wanita yang telah merebut hatinya. Pemandangan itu terasa seperti mimpi buruk. Mimpi buruk yang tidak bisa kuhentikan. Mas. Suaraku pecah. Apa 7 tahun kita bersama nggak berarti apa-apa buat kamu? Untuk sesaat, aku berharap melihat sedikit rasa bersalah di wajahnya. Sedikit saja. Namun yang kulihat justru sesuatu yang lain. Kejengkelan. Seolah akulah masalah dalam hidupnya. Jangan buat semuanya lebih sulit. Katanya dingin. Air mataku kembali jatuh. Lebih sulit? Aku yang sakit. Aku yang dikhianati. Aku yang diceraikan.
Tapi aku yang membuat semuanya sulit? Saat itulah Dimas berdiri, lalu berjalan mendekat. Aku sempat berpikir dia akan memelukku atau meminta maaf. Namun ternyata tidak. Dia justru menunjuk surat cerai itu. Tanda tangani saja. Jantungku seperti berhenti berdetak. Apa? Tanda tangani. Ulangnya, supaya semuanya cepat selesai. Aku langsung tertawa kecil. Tawa yang bercampur air mata. Karena aku tidak percaya. Benar-benar tidak percaya. 7 tahun pernikahan. Ribuan kenangan. Puluhan pengorbanan. Dan semuanya ingin dia akhiri dengan satu tanda tangan. Saat itulah Vina ikut berbicara. Mbak. Katanya dengan nada yang membuatku muak. Kalau memang sayang sama Mas Dimas, harusnya Mbak ikhlas. Aku langsung menatapnya. Untuk pertama kalinya. Tanpa takut. Tanpa menahan diri. Ikhlas. Suaraku bergetar. Kamu merebut suami orang. Kamu masuk ke rumah tangga orang. Lalu kamu bicara soal ikhlas. Wajah Vina langsung berubah. Namun sebelum dia menjawab, Dimas lebih dulu membentakku. Cukup. Aku langsung terdiam. Karena selama menikah, Dimas hampir tidak pernah membentakku. Tapi sekarang, dia membentakku demi wanita lain. Dan saat itulah, dia mengucapkan kalimat yang menghancurkan seluruh sisa cintaku. Kamu sudah nggak bisa jadi istri yang aku butuhkan. Darahku terasa dingin. Sangat dingin. Apa maksud kamu? Dimas menghela napas. Lalu berkata tanpa rasa bersalah. Sejak kamu sakit, semuanya berubah. Air mataku jatuh semakin deras. Karena aku mulai mengerti arah pembicaraan ini. Kamu nggak bisa nemenin aku lagi. Kamu nggak bisa bantu aku lagi. Kamu selalu lemah. Kamu selalu sakit. Setiap kalimatnya terasa seperti pisau. Menusuk tanpa ampun. Dan yang paling menyakitkan, dia mengatakan semuanya saat aku sedang berjuang melawan penyakitku. Bukan saat aku sehat. Bukan saat aku kuat. Tapi saat aku paling membutuhkan dukungan. Aku menutup mata. Berusaha menahan tangis. Karena kalau tidak, aku mungkin akan hancur saat itu juga. Lalu perlahan aku menatap Dimas. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat pria yang dulu sangat kucintai. Sebagai orang asing. Pria yang kucintai dulu tidak akan melakukan ini. Pria yang kucintai dulu tidak akan meninggalkan istrinya saat sakit. Pria yang kucintai dulu tidak akan membawa wanita lain ke rumah. Berarti pria itu sudah tidak ada. Yang ada sekarang hanyalah seseorang yang memakai wajah yang sama. Saat itulah sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak lagi ingin memohon. Tidak lagi ingin mempertahankan. Tidak lagi ingin meminta dicintai. Karena cinta yang harus dipaksa bukanlah cinta. Aku mengambil pena. Membuka halaman terakhir surat itu. Dan dengan tangan yang masih gemetar, aku menandatanganinya. Dimas terlihat terkejut. Mungkin dia mengira aku akan menangis. Mungkin dia mengira aku akan memohon. Tapi tidak. Aku sudah terlalu lelah. Setelah selesai, aku meletakkan pena di atas meja. Lalu menatap mereka berdua. Dimas. Iya. Aku harap suatu hari nanti, kamu tidak menyesali keputusan ini. Untuk pertama kalinya, wajah Dimas terlihat sedikit berubah. Namun hanya sesaat. Karena detik berikutnya, dia kembali terlihat dingin. Malam itu juga, aku masuk ke kamar. Mengemasi beberapa pakaian, obat-obatanku, dan barang-barang yang masih tersisa. Saat aku keluar membawa koper kecil, Dimas hanya melihat. Tidak menahan. Tidak bertanya. Tidak peduli.
sedangkan Vina berdiri di belakangnya. Dengan wajah puas, aku membuka pintu rumah, lalu melangkah keluar. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan hancur, dan tanpa tahu harus pergi kemana. Namun aku belum tahu bahwa malam ketika aku meninggalkan rumah itu bukanlah akhir dari hidupku, melainkan awal dari kebangkitanku. Karena beberapa bulan kemudian, orang yang membuangku saat sakit itu akan datang mencariku sambil menangis dan berlutut di hadapanku. Kehancuran dan air mata. Karena beberapa bulan kemudian, orang yang membuangku saat sakit itu akan datang mencariku sambil menangis dan berlutut di hadapanku. Malam itu aku berdiri di pinggir jalan, sendirian, dengan sebuah koper kecil di sampingku, dan hati yang hancur berkeping-keping. Hujan mulai turun, rintik-rintik kecil yang perlahan membasahi tubuhku. Namun anehnya, aku tidak merasa dingin, karena rasa sakit di dalam dadaku jauh lebih menyiksa. 7 tahun. 7 tahun aku menjadi istrinya. 7 tahun aku setia. 7 tahun aku menemaninya dari nol. Dan semuanya berakhir dalam 1 hari. Aku memejamkan mata, lalu menarik napas panjang, berusaha kuat. Meski sebenarnya aku ingin menangis sekeras-kerasnya. Saat itulah ponselku berdering. Nama yang muncul membuat air mataku hampir jatuh lagi. Maya, sahabatku sejak kuliah. Orang yang selalu ada saat aku terjatuh. Halo. Suaraku terdengar serak. Rina. Maya langsung terdiam. Kenapa suaramu begitu? Aku berusaha menjawab, namun air mata lebih dulu keluar. Dan beberapa detik kemudian, aku menangis. Benar-benar menangis. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah. Rina. Suara Maya terdengar panik. Kamu di mana? Aku tidak mampu menjawab. Hanya menangis. Menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Setengah jam kemudian, Maya datang menjemputku. Saat melihatku berdiri di pinggir jalan sambil membawa koper, wajahnya langsung berubah. Ya Allah, bisiknya. Tanpa bertanya apapun, dia langsung memelukku. Dan pelukan itu membuat pertahananku runtuh. Aku menangis di bahunya. Menangis sampai tubuhku gemetar. Dia menceraikanku. Bisikku. Maya langsung membeku. Apa? Dia memilih wanita lain. Air mata Maya ikut jatuh. Karena dia tahu. Dia sangat tahu betapa aku mencintai Dimas. Malam itu aku menginap di rumah Maya. Rumah sederhana yang hangat. Rumah yang memberiku rasa aman. Namun meski tubuhku berada di sana, pikiranku masih terjebak di masa lalu. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat Dimas dan Vina. Melihat surat cerai itu. Melihat senyum puas wanita itu. Dan setiap kali mengingatnya, dadaku terasa sesak. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling berat dalam hidupku. Aku tidak lagi memiliki rumah. Aku tidak lagi memiliki suami. Dan aku masih harus melawan penyakitku. Kadang aku menangis diam-diam di kamar. Kadang aku duduk berjam-jam menatap langit-langit. Kadang aku bertanya kepada Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Namun tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Sebulan berlalu. Kondisiku justru memburuk. Aku kehilangan berat badan. Nafsu makanku hilang. Dan semangat hidupku hampir lenyap. Suatu pagi, aku pingsan lagi. Saat sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Dokter Arif berdiri di samping tempat tidurku. Wajahnya terlihat serius. Bu Rina, katanya, ibu harus berhenti menyiksa diri sendiri. Aku menatapnya bingung. Maksud dokter? Dokter menghela napas.
Penyakit ibu bisa dikendalikan. Tapi kalau ibu terus stres seperti ini, kondisinya akan semakin buruk. Air mataku langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu. Aku sedang menghancurkan diriku sendiri demi seseorang yang bahkan tidak peduli. Dimas mungkin sedang bahagia bersama wanita lain. Sedangkan aku sedang perlahan-lahan kehilangan hidupku. Malam itu, aku duduk sendirian di taman rumah sakit, memikirkan semuanya. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku mau seperti ini? Sampai kapan aku mau menangisi orang yang memilih meninggalkanku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Sampai akhirnya seseorang duduk di sampingku. Aku menoleh dan langsung terkejut. Karena orang itu adalah Maya. Namun kali ini, dia tidak datang sendiri. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan jas rapi. "Maya?" tanyaku bingung. Sahabatku tersenyum. "Rina," katanya, "aku membawa seseorang yang mungkin bisa mengubah hidupmu." Aku mengernyit. "Maksudmu?" Maya tersenyum lagi. Lalu pria itu mengulurkan tangan. "Halo Bu Rina," katanya ramah. "Saya sudah lama mendengar tentang kemampuan memasak Anda." Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Karena aku tidak tahu bahwa pertemuan malam itu akan menjadi titik balik yang mengubah seluruh hidupku. Titik balik hidupku. Karena aku tidak tahu bahwa pertemuan malam itu akan menjadi titik balik yang mengubah seluruh hidupku. Aku menatap pria parubaya di depanku dengan bingung. Tubuhku masih lemas. Pikiranku masih penuh luka. Dan jujur saja, saat itu aku tidak tertarik pada apapun. Aku hanya ingin hidupku berhenti terasa menyakitkan. "Halo Bu Rina," katanya lagi sambil tersenyum ramah. "Saya Hendra." Aku mengangguk pelan. "Lalu?" tanyaku. Pria itu duduk di bangku taman. Kemudian menatapku. "Maya sering bercerita tentang Anda." Aku langsung menoleh ke arah Maya. Sahabatku tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat harapan di matanya. "Bercerita apa?" tanyaku pelan. "Tentang usaha catering yang dulu Anda bangun." Dadaku langsung terasa sesak. Karena kata usaha catering mengingatkanku pada masa lalu. Masa ketika aku masih sehat. Masa ketika aku masih punya semangat. Masa ketika hidupku belum berantakan. Itu sudah lama. Jawabku lirih. Pak Hendra mengangguk. "Saya tahu. Tapi saya juga tahu banyak pelanggan yang dulu memuji masakan Anda." Aku terdiam. Karena memang benar. Sebelum sakit, usaha cateringku cukup dikenal. Banyak pelanggan tetap. Banyak pesanan. Dan aku sangat mencintai pekerjaan itu. Namun semuanya berhenti ketika penyakitku semakin parah. Lalu rumah tanggaku hancur. "Bu Rina," kata Pak Hendra, "saya sedang mencari partner untuk membuka layanan catering sehat." Aku mengernyit. "Catering sehat?" Beliau mengangguk. "Untuk rumah sakit, klinik, dan pasien pemulihan." Jantungku mulai berdetak sedikit lebih cepat. Karena topik itu terasa dekat denganku. Sangat dekat. Sebagai orang yang sedang berjuang melawan penyakit, aku tahu betapa pentingnya makanan sehat. Saya tidak tahu apakah saya masih mampu. Kataku jujur. Pak Hendra tersenyum. "Yang saya lihat bukan kondisi Anda hari ini. Yang saya lihat adalah kemampuan Anda." Kalimat itu membuatku terdiam. Karena sudah lama sekali, tidak ada orang yang percaya padaku. Sejak sakit, semua orang melihatku sebagai beban. Termasuk suamiku sendiri.
Bahkan Dimas pernah berkata aku sudah tidak bisa menjadi istri yang dia butuhkan. Namun malam itu, ada seseorang yang justru melihat potensiku. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena aku mulai merasa dihargai lagi. Kalau saya gagal, tanyaku. Pak Hendra tersenyum. Kalau gagal, kita belajar. Kalau berhasil, kita berkembang. Jawaban sederhana itu membuat dadaku terasa hangat. Malam itu aku pulang ke rumah Maya dengan pikiran yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah perceraian, aku tidak memikirkan Dimas sebelum tidur. Aku memikirkan masa depan. Keesokan harinya, aku mulai bekerja lagi. Pelan-pelan. Sangat pelan. Awalnya hanya membantu membuat beberapa menu. Kemudian menyusun resep. Lalu ikut mengawasi produksi. Hari demi hari berlalu. Dan sesuatu mulai berubah. Aku mulai tersenyum lagi. Mulai tertawa lagi. Mulai memiliki alasan untuk bangun pagi. Yang paling mengejutkan, kondisi kesehatanku perlahan membaik. Dokter bahkan mengatakan hasil pemeriksaanku jauh lebih baik dibanding beberapa bulan sebelumnya. Teruskan seperti ini, kata Dokter Arif. Semangat hidup sangat membantu proses pemulihan. Aku langsung tersenyum, karena akhirnya aku mengerti. Yang membuatku hampir hancur bukan hanya penyakit, tapi juga luka yang terus kupelihara. Dan sekarang, aku mulai melepaskannya. 6 bulan berlalu. Usaha catering sehat kami berkembang pesat. Bahkan beberapa rumah sakit mulai menjadi pelanggan tetap. Penghasilanku meningkat. Aku bisa menyewa apartemen kecil sendiri. Aku bisa membeli mobil bekas. Dan yang paling penting, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Suatu sore, saat sedang menghadiri acara kesehatan di sebuah hotel, aku turun dari mobil, mengenakan pakaian yang rapi. Dengan senyum yang sudah lama hilang dari wajahku, aku melangkah masuk ke lobi. Dan saat itulah, seseorang yang berdiri di kejauhan tiba-tiba membeku. Matanya membesar, wajahnya pucat, karena orang itu adalah Dimas. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian, dia melihat wanita yang pernah dia tinggalkan. Namun wanita itu bukan lagi Rina yang sakit dan menangis. Aku telah berubah. Dan ekspresi di wajah Dimas menunjukkan satu hal. Dia mulai menyesal. Aku bukan wanita yang dulu. Dan ekspresi di wajah Dimas menunjukkan satu hal. Dia mulai menyesal. Aku berdiri di depan pintu hotel, mengenakan blazer krem sederhana. Rambutku tertata rapi. Wajahku memang belum sempurna. Masih ada bekas perjuangan panjang melawan penyakit. Namun ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi terlihat hancur. Aku terlihat hidup. Saat itulah mataku bertemu dengan mata Dimas. Dia berdiri beberapa meter dariku. Membeku. Benar-benar membeku. Seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jujur saja, aku juga terkejut. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat itu. Namun berbeda dengan dulu. Kali ini dadaku tidak sesak, tidak sakit, tidak juga berdebar karena cinta. Yang kurasakan hanya asing, sangat asing. Seolah pria itu hanyalah seseorang dari masa lalu. Rina. Panggilnya pelan. Aku mengangguk sopan. Halo. Hanya itu. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Tidak ada pertengkaran. Dan justru itulah yang membuat Dimas terlihat semakin tidak nyaman. Karena mungkin dia berharap aku marah. Atau menangis. Atau menunjukkan bahwa aku masih memikirkannya. Namun tidak. Aku sudah terlalu jauh berjalan. Kamu. Dia terlihat gugup. Kamu sehat. Aku tersenyum kecil. Alhamdulillah. Untuk pertama kalinya, aku melihat mata Dimas berkaca-kaca.
Karena dia tahu, saat meninggalkanku dulu, aku sedang berada di titik terendah hidupku. Aku sakit. Aku lemah. Aku kehilangan segalanya. Dan sekarang, aku berdiri di depannya sebagai wanita yang berhasil bangkit. Saat itulah seorang panitia acara menghampiriku. "Bu Rina," katanya ramah. "Semua peserta sudah menunggu." Aku mengangguk. "Baik." Kemudian aku berjalan masuk ke aula, meninggalkan Dimas yang masih berdiri di tempatnya. Dan aku tidak melihat bahwa sejak detik itu, tatapan Dimas tidak pernah lepas dariku. Di dalam aula, aku menjadi salah satu pembicara. Aku berbicara tentang makanan sehat, tentang perjuangan pemulihan pasien, tentang pentingnya semangat hidup. Ratusan orang mendengarkan. Dan setiap kali aku berbicara, tepuk tangan terdengar memenuhi ruangan. Namun ada satu pasang mata yang terus memperhatikanku. Dimas. Setelah acara selesai, aku keluar menuju area parkir. Dan ternyata dia sudah menunggu. "Rina." Aku berhenti. "Ada apa?" Dimas terlihat ragu. Sangat ragu. Seolah dia tidak tahu harus memulai dari mana. "Kamu terlihat berbeda," katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. "Memang orang berubah." Kalimat itu membuatnya menunduk. Karena dia tahu, perubahan ini terjadi karena luka yang dia berikan. "Aku dengar usaha kamu berkembang." "Alhamdulillah," jawabku. "Bagus." Aku mengangguk, lalu bersiap masuk ke mobil. Namun saat itulah Dimas berkata sesuatu yang membuatku berhenti. "Aku sering memikirkan kamu." Jantungku tetap tenang. Tidak seperti dulu. Karena sekarang, kata-kata itu tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Aku menatapnya. Lalu bertanya pelan, "Untuk apa?" Dimas langsung terdiam. Karena dia tidak memiliki jawaban. Aku masuk ke mobil, menutup pintu, dan pergi meninggalkannya. Di kaca spion, aku masih bisa melihat sosoknya berdiri sendirian. Namun yang tidak aku ketahui, kehidupan Dimas ternyata tidak seindah yang dulu dia bayangkan. Wanita yang dia pilih, wanita yang dia banggakan, wanita yang membuatnya menceraikanku, mulai menunjukkan wajah aslinya. Dan masalah besar sedang menunggunya di rumah. Sementara itu, penyesalan dalam dirinya semakin tumbuh setiap hari. Karena akhirnya dia mulai sadar. Wanita yang dulu dia tinggalkan saat sakit, ternyata adalah wanita terbaik yang pernah dimilikinya. Kehidupan baru, penyesalan baru. Karena akhirnya dia mulai sadar. Wanita yang dulu dia tinggalkan saat sakit, ternyata adalah wanita terbaik yang pernah dimilikinya. Setelah pertemuan di hotel itu, aku kembali menjalani hidup seperti biasa. Aku bekerja, mengembangkan usaha, menjalani pengobatan, dan perlahan menikmati hidup yang dulu sempat hancur. Namun aku tidak tahu bahwa di sisi lain kota, hidup Dimas justru mulai berantakan. Awalnya dia mengira semuanya akan sempurna. Dia mendapatkan Vina, wanita yang dulu selalu membuatnya tertawa. Wanita yang menurutnya lebih menyenangkan dariku. Wanita yang dia pilih dibanding istrinya sendiri. Namun kenyataan ternyata berbeda. Sangat berbeda. Setelah resmi tinggal bersama, sifat asli Vina mulai terlihat. Dia suka belanja. Sangat suka. Hampir setiap minggu ada tas baru. Ada sepatu baru. Ada perhiasan baru. Dan semua itu dibayar oleh Dimas. Awalnya Dimas tidak keberatan. Dia menganggap itu hal biasa. Namun semakin lama, permintaan Vina semakin besar. "Sayang." Suatu malam Vina berkata, "Aku mau ganti mobil." Dimas langsung mengernyit.
Mobil yang sekarang masih bagus. Vina langsung cemberut. Tapi temanku semuanya pakai mobil baru. Dimas menghela napas. Karena saat itu kondisi keuangannya mulai menurun. Setelah bercerai dariku, dia menjadi jauh lebih boros. Tagihan meningkat, pengeluaran meningkat, dan tabungannya mulai terkuras. Namun masalah tidak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, perusahaan tempat Dimas bekerja melakukan pengurangan karyawan. Dan salah satu nama yang terkena dampaknya adalah Dimas. Hari itu dia pulang dengan wajah pucat. Sangat pucat. Aku kena PHK. Katanya pelan. Awalnya dia berharap Vina akan mendukungnya. Seperti yang dulu selalu kulakukan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Apa? Vina langsung berdiri. Kena PHK? Dimas mengangguk. Dan jawaban Vina membuat darahnya dingin. Terus nanti aku hidup pakai apa? Dimas langsung membeku. Karena yang dipikirkan Vina bukan dirinya. Bukan kesulitannya. Bukan perasaannya. Melainkan uang. Murni uang. Hari demi hari berlalu. Hubungan mereka mulai dipenuhi pertengkaran. Hal-hal kecil menjadi masalah besar. Tagihan, belanja, gaya hidup. Semuanya berubah menjadi pertengkaran. Dan setiap kali bertengkar, Dimas mulai mengingat sesuatu. Seseorang. Aku. Dia mulai mengingat bagaimana dulu aku selalu mendukungnya. Saat dia gagal, aku menguatkannya. Saat dia kehilangan proyek, aku menyemangatinya. Saat dia sakit, aku merawatnya. Dan yang paling menyakitkan, aku melakukan semua itu tanpa pernah meminta apapun. Suatu malam, Dimas duduk sendirian di ruang tamu. Vina sedang marah di kamar karena permintaannya ditolak. Rumah terasa sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Dimas benar-benar merasa kesepian. Saat itulah dia membuka media sosial. Tanpa sengaja, dia melihat foto terbaruku. Foto saat menghadiri acara peluncuran produk baru. Aku tersenyum. Terlihat sehat. Terlihat bahagia. Dan di belakangku ada spanduk besar bertuliskan nama perusahaan catering sehat yang kini berkembang pesat. Ratusan komentar memenuhi unggahan itu. Bu Rina inspiratif. Perjuangannya luar biasa. Keren sekali. Dimas membaca semuanya, satu persatu. Dan setiap komentar terasa seperti tamparan. Karena dia sadar, saat aku sedang membangun hidup baru, dia justru sedang kehilangan segalanya. Saat aku semakin kuat, dia semakin terpuruk. Saat itulah air mata pertama jatuh dari matanya. Bukan karena kehilangan pekerjaan. Bukan karena masalah uang. Melainkan karena penyesalan. Penyesalan yang akhirnya datang. Terlambat. Sangat terlambat. Namun kehidupan masih memiliki kejutan lain untuknya. Karena beberapa hari kemudian, dia akan menemukan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Sesuatu yang membuat seluruh dunianya runtuh. Karena wanita yang selama ini dia bela mati-matian, ternyata menyimpan rahasia besar di belakangnya. Gundik yang diagungkan meninggalkannya. Karena wanita yang selama ini dia bela mati-matian, ternyata menyimpan rahasia besar di belakangnya. Beberapa hari setelah kehilangan pekerjaannya, hidup Dimas semakin berantakan. Tabungan mulai menipis. Tagihan menumpuk. Dan pertengkaran dengan Vina hampir terjadi setiap hari. Wanita yang dulu selalu tersenyum manis di depannya, kini berubah menjadi sosok yang sulit dikenali. Kapan kamu dapat kerja lagi? Tanya Vina suatu pagi. Dengan nada yang terdengar lebih seperti tuntutan daripada perhatian. Aku masih cari. Jawab Dimas pelan. Vina langsung mendengus. Masak sampai sekarang belum dapat. Dimas terdiam. Karena jujur saja,
Dia juga sedang tertekan. Sangat tertekan. Namun tidak ada dukungan. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata-kata penyemangat. Yang ada hanya keluhan. Dan tuntutan. Saat itulah untuk pertama kalinya. Dimas benar-benar merindukanku. Dia merindukan wanita yang dulu selalu berkata, "Nggak apa-apa Mas, kita hadapi sama-sama." Dia merindukan wanita yang selalu percaya padanya, meski seluruh dunia meragukannya. Namun penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu. Malam itu, saat Vina sedang mandi, ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Awalnya Dimas tidak berniat menyentuhnya. Namun sebuah notifikasi muncul. Dan secara tidak sengaja, matanya melihat isi pesan tersebut. "Kalau dia sudah nggak punya uang, aku pergi." Jantung Dimas langsung berhenti sesaat. Tangannya gemetar. Karena pesan itu dikirim Vina kepada temannya. Dan yang dimaksud, dia, jelas dirinya. Dimas langsung membuka percakapan itu. Semakin banyak dia membaca, semakin pucat wajahnya. Karena ternyata selama ini, Vina sering membicarakannya di belakang. Bukan dengan cinta, bukan dengan bangga, melainkan dengan ejekan. "Aku sama dia karena hidupnya enak. Dulu istrinya yang urus semuanya. Kalau miskin, ngapain aku bertahan?" Air mata langsung menggenang di mata Dimas. Karena akhirnya dia sadar. Wanita yang dia pilih ternyata tidak pernah mencintainya. Tidak pernah. Yang dicintai hanyalah uangnya, karirnya, gaya hidup yang bisa dia berikan. Dan sekarang, saat semua itu hilang, cintanya ikut hilang. Saat Vina keluar dari kamar mandi, Dimas langsung menunjukkan ponsel itu. "Apa ini?" Wajah Vina langsung berubah. Namun hanya sesaat. Kemudian dia justru terlihat kesal. "Kamu buka ponsel aku." Kalimat itu membuat Dimas langsung teringat sesuatu. Karena dulu, saat Rina bertanya tentang pesan-pesan mencurigakan, dia juga mengatakan hal yang sama. Itu privasi. Untuk pertama kalinya, dia merasakan apa yang dulu kurasakan. Sakit. Sangat sakit. "Apa kamu pernah mencintaiku?" tanya Dimas. Vina tertawa kecil. Tawa yang membuat darahnya dingin. "Mencintai? Lihat keadaanmu sekarang." Kalimat itu menghantam Dimas seperti palu. Karena nada yang digunakan Vina sama persis dengan nada yang dulu dia gunakan kepadaku saat aku sakit. "Kamu sudah berubah," lanjut Vina. "Dulu kamu sukses. Dulu kamu punya masa depan. Sekarang..." Dimas menunduk. Karena semua kata-kata itu terasa familiar. Terlalu familiar. Dan saat itulah, dia akhirnya memahami rasa sakit yang pernah kubawa. Malam itu pertengkaran besar terjadi. Dan keesokan paginya, saat Dimas bangun tidur, Vina sudah pergi. Lemari kosong. Tas-tas mahal hilang. Perhiasan hilang. Bahkan beberapa barang berharga juga ikut menghilang. Yang tersisa hanya sebuah catatan pendek. "Jaga diri baik-baik." Hanya itu. Dimas terduduk di lantai, menatap rumah yang kini terasa sangat sunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar sendirian. Wanita yang dia tinggalkan istrinya demi dirinya, pergi begitu saja, tanpa menoleh, tanpa peduli. Persis seperti yang pernah dia lakukan kepadaku. Saat itulah tangis Dimas pecah. Bukan tangis karena kehilangan Vina, melainkan karena akhirnya dia sadar. Dia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Dan orang yang paling dia sakiti, justru satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Aku. Namun yang tidak diketahui Dimas, takdir belum selesai memberinya pelajaran. Karena beberapa hari kemudian, dia akan melihat sesuatu yang membuatnya tidak mampu lagi menahan air mata.
Sesuatu yang membuatnya akhirnya memutuskan datang mencariku. Dan untuk pertama kalinya, berlutut di hadapanku. Dia datang berlutut. Dan untuk pertama kalinya, berlutut di hadapanku. Hari itu aku sedang berada di kantor pusat usaha catering sehat yang kami bangun. Pagi yang cerah. Pesanan sedang ramai. Karyawan sibuk bekerja. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa damai. Bukan karena hidupku sempurna, melainkan karena aku berhasil melewati masa paling gelap dalam hidupku. Aku baru saja selesai rapat ketika resepsionis datang menghampiri. Bu Rina. Iya. Ada tamu yang ingin bertemu. Aku mengangguk. Siapa? Resepsionis terlihat ragu. Laki-laki. Katanya namanya Dimas. Jantungku sempat berdetak lebih cepat. Namun hanya sesaat. Karena nama itu tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Nama itu kini hanya bagian dari masa lalu. Silakan masuk. Kataku tenang. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Dan aku hampir tidak mengenali pria yang masuk. Dia jauh berbeda. Sangat berbeda. Tubuhnya lebih kurus. Wajahnya kusam. Mata yang dulu penuh percaya diri kini terlihat lelah. Sangat lelah. Dimas. Kataku pelan. Dia menatapku. Lalu menundukkan kepala. Tidak ada senyum. Tidak ada kesombongan. Tidak ada sikap dingin seperti dulu. Yang ada hanya penyesalan. Apa kabar? Tanyaku sopan. Dimas tertawa kecil. Tawa yang pahit. Aku nggak pantas ditanya kabar. Aku tidak menjawab. Karena aku tidak tahu harus menjawab apa. Ruangan menjadi hening. Sampai akhirnya Dimas berbicara. Aku minta maaf. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa pembukaan. Tanpa alasan. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat penyesalan di matanya. Aku minta maaf, Rina. Suaranya mulai bergetar. Aku sudah menghancurkan hidup kita. Aku menarik napas pelan. Karena dulu, kalimat itu adalah sesuatu yang sangat ingin kudengar. Namun sekarang, perasaanku berbeda. Sangat berbeda. Dimas melanjutkan. Aku pikir aku akan lebih bahagia. Aku pikir aku membuat keputusan yang benar. Tapi aku salah. Air mata mulai mengalir dari matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku melihat Dimas menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Aku kehilangan semuanya. Aku kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan rumah tangga. Aku kehilangan orang yang paling mencintaiku. Dadaku terasa sesak. Bukan karena cinta, melainkan karena iba. Karena di depanku sekarang bukan pria yang arogan dulu, melainkan seseorang yang sedang memanen akibat dari pilihannya sendiri. Saat itulah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Dimas berjalan mendekat, lalu berlutut, tepat di depanku. Aku langsung membeku. Begitu juga beberapa staf yang kebetulan melihat dari luar ruangan. Air mata terus mengalir di wajahnya. Maafkan aku. Tangisnya pecah. Tolong maafkan aku. Ruangan menjadi sunyi. Sangat sunyi. Karena tidak ada seorang pun yang menyangka pria itu akan sampai di titik ini. Pria yang dulu membanggakan selingkuhannya. Pria yang dulu mengusir istrinya saat sakit. Pria yang dulu memaksa istrinya menandatangani surat cerai. Kini berlutut sambil menangis. Aku salah. Aku sangat salah. Aku baru sadar setelah semuanya hilang. Aku baru sadar setelah kamu pergi. Tangisnya semakin keras. Dan jujur saja, aku ikut menangis. Bukan karena ingin kembali. Bukan karena masih mencintainya.
melainkan karena melihat betapa tragisnya penyesalan yang datang terlambat. Beberapa menit berlalu. Dimas masih berlutut, masih menangis. Lalu akhirnya dia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Kalau masih ada kesempatan, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali. Jantungku berdetak pelan. Karena inilah momen yang selama ini mungkin dibayangkan banyak orang. Mantan suami yang menyesal. Datang memohon. Datang meminta kesempatan kedua. Namun hidup tidak sesederhana itu. Karena ada luka yang terlalu dalam. Ada pengkhianatan yang terlalu besar. Dan ada pelajaran yang terlalu mahal. Aku menatap Dimas. Lama. Sangat lama. Lalu aku menarik napas panjang. Karena jawaban yang akan kuberikan akan menentukan akhir dari kisah kami. Dan jawaban itu sama sekali tidak seperti yang dibayangkan Dimas. Jawaban yang menghancurkan dan menyembuhkan. Dan jawaban itu sama sekali tidak seperti yang dibayangkan Dimas. Ruangan masih hening. Sangat hening. Dimas masih berlutut di depanku. Air matanya terus jatuh. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihatnya benar-benar hancur. Bukan karena kehilangan pekerjaan. Bukan karena kehilangan uang. Melainkan karena kehilangan seseorang yang dulu selalu ada untuknya. Aku menatap pria itu. Pria yang pernah menjadi pusat duniaku. Pria yang dulu kucintai lebih dari diriku sendiri. Pria yang pernah kuanggap akan menemaniku sampai tua. Namun pria itu juga orang yang sama yang meninggalkanku saat aku sakit. Orang yang membawa wanita lain ke rumah kami. Orang yang memaksaku menandatangani surat cerai saat aku berada di titik terlemah hidupku. Air mataku perlahan jatuh. Bukan karena cinta. Melainkan karena semua kenangan itu kembali berputar di kepalaku. Dimas. Panggilku pelan. Dia langsung mengangkat wajahnya. Matanya penuh harapan. Harapan yang membuat dadaku terasa sesak. Karena aku tahu, aku tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Aku sudah memaafkan kamu. Kataku. Kalimat itu membuat wajah Dimas langsung berubah. Matanya berbinar. Seolah melihat secercah harapan. Namun aku belum selesai. Aku memaafkan semua yang kamu lakukan. Aku memaafkan pengkhianatanmu. Aku memaafkan saat kamu meninggalkanku. Aku memaafkan semua luka yang pernah kamu berikan. Tangis Dimas semakin keras. Karena mungkin untuk pertama kalinya, dia benar-benar menyadari betapa besar kesalahannya. Namun kemudian aku melanjutkan. Tapi aku tidak bisa kembali. Dunia seolah berhenti. Wajah Dimas langsung pucat. Sangat pucat. Rina. Suaranya bergetar. Tolong. Aku menggeleng pelan. Dan meski sulit, aku tetap melanjutkan. Dimas. Aku mencintaimu selama bertahun-tahun. Aku memperjuangkan rumah tangga kita. Aku bertahan bahkan saat kamu mulai berubah. Aku bertahan bahkan saat aku tahu ada wanita lain. Aku bertahan bahkan saat aku sedang sakit. Air mataku mengalir semakin deras. Tapi kamu pergi. Kamu memilih meninggalkanku saat aku paling membutuhkanmu. Tangis Dimas pecah. Karena semua itu adalah kenyataan. Kenyataan yang tidak bisa dia bantah. Aku tahu. Katanya sambil menangis. Aku tahu aku salah. Tapi aku berubah. Aku mengangguk. Aku percaya. Aku percaya kamu berubah. Aku percaya kamu menyesal. Tapi penyesalan tidak selalu bisa mengembalikan apa yang sudah hancur. Ruangan kembali sunyi. Sangat sunyi. Karena kalimat itu adalah kenyataan yang paling menyakitkan. Ada kesalahan yang masih bisa diperbaiki. Namun ada juga kesalahan yang hanya bisa disesali.
Dan bagi kami, mungkin ini salah satunya. Aku berjalan mendekat, lalu membantu Dimas berdiri. Karena bagaimanapun, aku tidak ingin melihat siapapun terus terpuruk. Dimas. Iya. Jangan habiskan hidupmu untuk menyesali masa lalu. Gunakan hidupmu untuk menjadi orang yang lebih baik. Air matanya kembali jatuh. Dan untuk pertama kalinya, dia mengangguk tanpa membantah. Karena akhirnya dia mengerti. Aku tidak membencinya. Aku tidak mendendam. Namun aku juga tidak bisa kembali. Beberapa bulan kemudian, hidupku terus berjalan. Usahaku semakin berkembang. Kesehatanku semakin baik. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar bahagia. Suatu sore, aku duduk di taman kecil depan rumah, menikmati matahari yang mulai tenggelam. Ponselku berbunyi. Pesan dari Maya. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan kamu ubah? Aku tersenyum, lalu membalas. Tidak ada. Karena meskipun semua luka itu menyakitkan, semua itu membentuk diriku yang sekarang. Jika Dimas tidak meninggalkanku, aku mungkin tidak akan menemukan kekuatanku. Jika aku tidak jatuh, aku mungkin tidak akan belajar bangkit. Dan jika hidup tidak pernah menghancurkanku, aku mungkin tidak pernah tahu seberapa kuat diriku sebenarnya. Aku menatap langit sore, lalu tersenyum. Karena akhirnya aku mengerti satu hal. Kadang orang yang meninggalkan kita bukan kehilangan yang sebenarnya. Kadang, mereka justru sedang memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk datang. Dan untuk Dimas, aku tidak lagi menyimpan amarah. Aku hanya mendoakan semoga dia menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Sedangkan aku sudah menemukannya. Di dalam diriku sendiri.